Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RMF ingin mempresentasikan cara mendeploy di Cloud Skillbox. Nah, karena kita tidak punya kredit ya, jadi kita di sini pakai lab dari Google-nya langsung. Oke, kita mulai saja. Nah, yang pertama kita ke Compute Engine dulu. Nah, habis itu kita create instance. Nah, di sini kalian bisa masukkan namanya. Misalnya di sini saya pengen VM testing. Nah, untuk di bagian regionnya, kalian bisa di US Central 1. Nah, untuk zone-nya bebas dah. Kemudian di bagian type mesin kita pakai E2 saja yang murah. Kemudian di bagian ininya kita pilih yang small. Oke, kemudian di bagian OS-nya kita change. Nah, di bagian ini kita ganti ke Ubuntu. Nah, di sini kita pakai Ubuntu yang 22.04 LTS yang 86 atau 64. Nah, habis itu ini biarin aja. Kita select, situ tinggal create. Oke, next kita ke udah ya, udah ada centang. Kemudian kita ke firewall. Firewall tuh ada di VPC network ya. Nah, ini. Kemudian kalian tinggal create firewall rule. Nah, di sini kalian bisa masukin namanya, misalnya allow.http http. Nah, untuk bagian ini biarin aja, yang ini ingress, kemudian spesifik targetnya yang ini spesifik targetnya yang instance in the network. Nah, habis itu yang ininya 0.0.0.0/0. Oke. Nah, kemudian di bagian ininya TCP-nya diinin jadi 80. Nah, habis itu tinggal di create aja. Nah, habis itu ke PPC network, kita ke IP address. PPC network, IP address. Nah, habis itu tinggal reserve eksternal. Nah, ini namanya bebas deh, namanya bebas. Habis itu ke yang, nah ininya, ini. Kemudian attach to VM testing. Habis itu reserve. Nah, habis itu kita ke compute engine lagi. Habis itu mana tadi? Compute engine VM instant. Habis itu kita ke SSH-nya. Authorize. Oke, tadi ada yang terlupakan ya. Tuh, jadi kita harus masukin itu dulu. Firewallnya ke ini nih, VM testing. Habis itu kita edit. Nah, di bagian edit ini, kalau nggak salah ada di, nah ini kalau nggak tadi tuh ada izin HTTP. Oke, karena sudah, nah tadi izin HTTP-nya kita lihat dulu.
Nah, izin HTTP-nya udah kan. Kemudian kita lanjut ke itu, ke SSH-nya. Oke. Kemudian akan dilanjutkan oleh Faiz. Oke. Jadi di SSH ini tuh kita harus jalanin beberapa perintah gitu. Yang pertama itu update sistem dulu. Sebentar. Nah, habis kita update sistem itu kita install node.js-nya. Habis kita install node.js, kita harus install git-nya terlebih dahulu. Oke, kalau gitnya udah terinstall, kita cek instalasi dari node dan npm ya. Oke, habis itu kita install PM2-nya, yaitu Process Manager. Oke, jadi lanjut. Tadi ada beberapa kesalahan dan sudah dibenerin. Langsung aja kita upload kodenya itu ke server. Oke, kalau udah kita masuk ke folder git yang sebelumnya dibuat. Oke, kalau udah masuk, itu kita install dan run backendnya. Oke, lanjut npm install. Oke. Lalu nano.env. Nah, kalau udah masuk, itu kita tambahin di file env-nya dengan ini. Lalu kalau udah itu kita ctrl O plus lalu enter. Lalu ctrl X. Lalu nano packet JSON. Lalu di itunya, di JSON-nya itu kita tambahin isinya dengan ini, kode ini.
Kalau sudah, kita Ctrl O, lalu enter, lalu Ctrl X. Oke, tadi ada sedikit kesalahan di bagian sini, jadi bisa kita lanjut aja. Sudah kita tentukan. Langsung ke npm run build. Lalu itu kita pm2 start this dan segitu ya. Lalu kita pm2 startup system md. Lalu kita pm2 save. Masuk ke pm2 status. Lalu pm2 logs jwt backend. Nah, kalau sudah berjalan kita ctrl C. Lalu kita keluar dari folder backend. Masuk ke folder front end-nya. Lalu kita npm install. Lalu nano src app.tsx. Ketika masuk ke file app.tsx, itu kita ubah localhost 8000-nya itu menjadi API. Semuanya, semua localhost kita ubah jadi API. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mamat. Baik, jika sudah bisa keluar, Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X, lalu npm run build. Lalu masukkan sudo npm install min-g-serve. Selanjutnya masukkan pm2 serve disk, yaitu. Lalu pm2 save. Nah, selanjutnya kita akan men-setup Nginx-nya. Ini kita tunggu. Nah, selanjutnya kita masuk ke file jwt app. Nah, jika sudah masuk, isi filenya ini dengan ini. Nah, jika sudah, bisa Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita aktifkan file jwt app-nya. Selanjutnya kita akan menghapus file default yang ada di sites enable.
Selanjutnya kita akan melihat mengecek konfigurasi yang tadi itu berhasil atau tidak. Selanjutnya kita akan merestart Nginx. Selanjutnya kita akan masukkan perintah sudo systemctl enable nginx. Nah, jika sudah, kita akan mencoba mendeploy website ini. Kita kembali ke VM-nya, VM sebelumnya. Udah, kita copy external IP-nya, lalu kita coba deploy. Oh, ya kayaknya ini salah ya. Ini kayaknya harusnya yang ini nih, yang eksternal IP. Nah, itu ini. Nah, udah. Ini untuk username sama passwordnya sebenarnya nggak terlalu penting ya. Yang penting webnya udah bisa di-deploy. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok RMF. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.